Kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi di sini kami diberi tugas untuk membuat program sederhana menggunakan Python. Nah, di sini kami membuat program sederhana dengan judul Aplikasi Penghitung Berat Badan Ideal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Stefani Tonapa dengan NIM 08. Saya Farhan Mahardika Utama dengan NIM 09. Saya Muhammad Asbian Sidiki dengan NIM 39. Saya Muhammad Afeka Fernanda dengan NIM 10. Saya Muhammad Andika Praditya dengan NIM 17. Teman-teman, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Halo semuanya, jadi tujuan dibuatnya program ini adalah untuk mengetahui bahwasannya pengguna ini sudah memiliki berat badan yang ideal atau belum. Nah, melalui program ini kita bisa mengetahui dan membantu pengguna ini tergolong dalam kategori kurus, normal, gemuk, ataupun obesitas. Nah, golongannya ini kita hitung melalui perhitungan BMI. Selain menghitung nilai BMI, program ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan riwayat, sehingga setiap hasil dari perhitungannya ini akan disimpan dan bisa dilihat kembali kapan saja. Secara umum, program ini memiliki 3 menu utama, yaitu hitung BMI untuk melakukan perhitungan baru, kemudian yang kedua lihat riwayat untuk menampilkan data hasil perhitungan sebelumnya, dan yang terakhir itu adalah keluar untuk menghentikan program ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asbian Sidiki dengan NIM 39. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pertama dari program, yaitu struktur utama dan proses input data. Di awal kode terdapat 2 variabel utama, yaitu kategori BMI dan riwayat. Variabel kategori BMI berbentuk tupel yang berisikan 4 kategori, yaitu kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Sedangkan riwayat merupakan bentuk list kosong yang nantinya digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dari setiap pengguna. Seperti contoh, pengguna memasukkan nama, berat, dan tinggi. Maka setelah itu akan terlihat kategori apakah dia tuh kategori kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Selanjutnya, program menggunakan perulangan while true. Perulangan ini membuat program terus-menerus sampai pengguna memilih menu keluar di dalam perulangan tersebut. Program akan menampilkan 3 pilihan utama, yaitu sebagai ini akan saya jalankan. Nah, seperti ini contohnya. Kita masukkan menu 1. Nah, misal kita memasukkan nama, contoh nama saya. Nah, dengan berat saya sekitar 43 dan berat dan tinggi saya adalah 169. Nah, maka di sini kategori saya adalah kurus. Nah, jika kita pilih lagi menu, ini kan kategori kurus, itu masukkan nama saya lagi Hasbi. Lalu berat badan saya misal sekitar di 62 dan tinggi saya 160, sebelumnya 169. Nah, ya beratnya menjadi, maksudnya BMI saya adalah di kategori normal. Baru saya lagi coba masukkan lagi nama Hasbi. Berat saya misal jadi 75. Lalu baru tinggi saya adalah 169. Nah, maka BMI saya adalah kategori gemuk. Sebelumnya kan riwayat itu dia merupakan list kosong yang akan menyimpan hasil yang setelah kita hitung ini, itu dia akan tersimpan pada riwayat. Misal kita klik 2, riwayat perhitungan Hasbi, berat, body mass index 15, kurus. Program ini menggunakan perulangan while true, yaitu program ini berjalan terus-menerus sampai pengguna memilih menu keluar. Jika kita memilih kategori 3, kita enter. Nah, maka kita telah keluar dari program aplikasi ini. Seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Bagian body mass index, bagian kurus, normal, gemuk, obesitas ini akan dijelaskan untuk rekan saya. Sekian dari saya akhiri, maaf.
Jika ada salah kata, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan BMI dilakukan dalam pemrograman. Pertama, nilai tinggi badan yang dimasukkan oleh pengguna dibagi 100 agar diubah menjadi cm menjadi meter karena rumus BMI menggunakan satuan meter. Proses ini disimpan dalam variabel T seperti berikut. T sama dengan tinggi dibagi 100. Kemudian menghitung BMI dengan rumus BMI sama dengan berat atau T dikali T, atau bisa juga dibaca sebagai berat dibagi tinggi kuadrat. Setelah mendapatkan nilai BMI, program akan menentukan kategori berdasarkan hasil tersebut menggunakan struktur if, elif, else seperti ini. Jika BMI kurang dari 18, kategorinya kurus. Jika antara 18 sampai kurang dari 25, dikategorikan normal. Jika antara 25 sampai kurang dari 30, kategorinya gemuk. Jika 30 atau lebih, kategorinya obesitas. Program ini dia mengambil kategori tersebut dari tupel kategori BMI sesuai urutannya. Misalnya, jika BMI kurang dari 18, maka program mengambil kategori BMI 0, yaitu kurus. Dengan logika ini, setiap pengguna bisa langsung mengetahui kategori berat badannya setelah menghitung BMI. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yaitu di bagian menampilkan hasil dan juga menyimpan datanya. Nah, jadi yang pertama-tama jikalau kita tampilkan hasil dulu, klik satu, setelah itu masukkan nama saya, setelah itu masukkan BB 60, setelah itu masukkan tinggi badan 165. Nah, jadi menampilkan hasilnya itu yaitu ada dua hasil gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu ada hasil untuk nama. Nah, jadi hasil nama saya yaitu Farel. Setelah itu yang hasil kedua dia itu menampilkan hasil BMI-nya dan juga hasil kategorinya. Nah, jadi hasil BMI tadi yaitu 60, BB-nya dan juga tingginya 165. Nah, jadi hasilnya itu yaitu 22,4 berkategori normal. Nah, jadi maksudnya itu dengan RON itu membulatkan hasil dari BMI-nya yaitu 22 ini. Nah, jadi maksud setelah BMI, 2 ini yaitu menghasilkan dua angka di belakang koma. Nah, begitu. Nah, jadi dan juga berkategori normal. Nah, setelah menampilkan hasil ada juga dia itu menyimpan data ke riwayat yaitu melalui bentuk dictionary. Nah, yaitu ada 3 kata kunci yaitu ada nama, BMI dan juga kategori. Nah, jadi misalnya kita di sini pilih menu lihat riwayat yaitu 2, kita klik. Nah, jadi hasilnya itu ada di sini pertama kata kunci nama, dia itu mengeluarkan nama saya tadi yaitu Farel. Nah, setelah itu yang kedua dia menghasilkan hasil BMI tadi yaitu 22,4. Nah, terus yang kata kunci ketiga yaitu menghasilkan kategori. Nah, jadi saya tadi termasuk kategori normal. Nah, begitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelima, yaitu saya akan menjelaskan fungsinya dan cara kerjanya. Nah, di sini ada elif pilihan sama dengan 2. Nah, elif ini fungsinya untuk apakah nilai tersebut bernilai benar atau salah, apakah dia if atau else. Nah, jika seandainya kita memilih nomor 2 ini, itu kan 2 itu kan daftar menunya. Nah, daftar menunya kalau kita input masukkan 2, maka dia akan muncul print outputnya riwayat perhitungan. Nah, di bawah elif itu ada if sama else. Nah, if itu jika len riwayat sama dengan 0. Nah, jika seandainya riwayat itu tidak ada datanya sama dengan 0 ini, maka outputnya akan keluar belum ada datanya. Nah, len itu itu kayak seperti menghitung apakah di riwayat ini ada datanya atau tidak. Jika seandainya datanya tidak ada, berarti kan 0. Berarti 0 ini outputnya belum ada data. Nah, jika seandainya ada data,
misalnya saya masukin Dava 1 berarti kan, maka dia akan keluar, dia akan lanjut ke else. Jadi dia udah salah ini, kan lebih dari 0. Nah, else ini for index data in enumerates. Nah, ini maksudnya jika di dalam riwayat itu ada data dan itu akan dimulai dari 1. Nah, enumerates itu dia kayak penghitungan secara berurutan secara otomatis. Nah, misalnya saya masukkan data riwayat itu Dava. Nah, Dava itu akan dihitung mulai dari 1 dan selanjutnya. Contoh, saya masukin Dava dan Farel. Dava 1, Farel 2. Jadi nomor 1 ada Dava, nomor 2 ada Farel. Nah, ini akan outputnya akan keluar data-data kita. F itu format, I itu adalah index, itu nomor 1, dimulai nomor 1, data nama kita, data berat badan kita. Nah, titik 2F ini dia akan membulatkan hasil di belakang koma itu jadi 2 angka aja, membulatkan. Terus ada data kategori. Nah, berarti lanjut kita ke elif yang pilihan sama dengan 3. Nah, ini maksudnya jika seandainya kita memilih nomor 3, nomor di daftar menu kita 3, maka outputnya kita akan dapat seperti ini, keluarnya akan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, dan dia akan langsung ngebreak. Nah, break ini fungsinya untuk menghentikan perulangan secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita ingin keluar, ingin mensudahi aplikasi ini, keluar dari aplikasi ini, maka kita tinggal pilih nomor 3, maka outputnya akan seperti ini dan langsung ngebreak, teman-teman, langsung keluar secara otomatis. Lanjut ke else. Else itu ini jika seandainya kita di daftar menu itu kan ada 1 2 3. Nah, 1 2 3 itu kita akan bisa dibilang kita disuruh menginputkan dari yang 1 kemana, kedua sama 3 yang kemana. Nah, jika tidak ada 1 2, jika selain daripada 1 2 3, contohnya kita 4, maka dia akan outputnya seperti ini, pilihan tidak valid. Nah, dan dia akan mengulang dan meminta yang ada di daftar menunya saja, gitu teman. Nah, di sini baik saya langsung mulai aja runnya. Saya clear dulu. Nah, kita run. Nah, di sini ada daftar menunya, aplikasi penghitung berat badan ideal, hitung BMI, riwayat keluar. Nah, ini kan ada 1 2 3-nya. Kalau kita misalnya pilih nomor 4, maka pilihannya tidak valid dan langsung mengulang dan meminta yang ada di daftar menunya. Nah, terus kita lihat riwayatnya. Nah, ini kan belum ada datanya. Jadi kalau kita misalnya belum memasukkan data di dalam di riwayatnya itu, maka dia akan outputnya keluarnya belum ada datanya. Nah, terus kita masukin data kita. Dava berat badan 65, tinggi badan 165. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasil untuk saya, BMI-nya 23,88, normal. Nah, ini normal, ini kategorinya. Nah, terus kita lanjut 02. Nah, ini kan ada teman-teman yang sebelumnya berarti kan tidak ada datanya. Di sini ada. Nah, ini 01 ini yang saya sudah katakan, dia dimulai nomor 1 indeksnya. Terus ada Dava, ada data-data yang sudah saya masukkan di awal tadi. Nah, setelah kita masukkan 2, kita ingin keluar dari aplikasi ini. Nah, maka pilih nomor 3, keluar. Maka dia akan outputnya dapat seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, dan langsung ngebreak. Artinya kita langsung dikeluarkan secara otomatis. Nah, itu aja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau penjelasan saya kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.